Bukan fans siapapun karena aku juga nggak pernah ngefans sama artis. Aku cuma salah satu wanita, istri sekaligus ibu, yang miris dengan kondisi media sosial kita saat ini, yang menurut aku udah sangat-sangat toksik sekali. Untuk kasus yang lagi viral saat ini ya, aku tuh sampai miris loh. Baca komentar-komentar yang mayoritas itu justru sesama wanita yang menghakimi, menghujat, memfitnah, menghina wanita lainnya. Dan yang aku cermati ya dari komentar-komentar itu rata-rata yang dipermasalahkan adalah perkara nafkah 200 juta dan rumah mewah. Padahal ya, menurut info yang beredar kan sudah dijelaskan bahwa nafkah 200 juta itu pertama, itu adalah angka yang sudah mereka sepakati bersama di hadapan notaris ketika mereka bercerai. Itu pun sistemnya reimburse. Ya, kalian tahu kan artinya reimburse? Kalau nggak tahu, please cari tahu. Ya, kita sekarang nih internet tuh gampang sekali diakses. Cari tahulah, reimburse itu artinya nalangin dulu, bayarin dulu. Itu pun infonya ya, infonya itu pun udah lama di stop. Ya, jadi Sarwenda itu mengusahakan sendiri nafkah untuk anak-anaknya karena udah lama di stop. Tapi kalian masih mempermasalahkan itu. Padahal ya, menurut aku, in my humble opinion ya, yang namanya nafkah dari seorang ayah ke anak-anaknya ya, itu apapun alasannya, menurut aku sangat tidak bijak kalau itu di stop. Karena sekalipun nggak ketemu ya, anak-anaknya kan tetap butuh sekolah, tetap butuh makan, tetap butuh les dan segala macamnya, ya kan? Ini in my humble opinion, maaf ya. Menurut aku itu kurang tepat. Yang kedua, perkara rumah mewah yang kalian sering ributkan itu. Itu kan harta gono gininya si Sarwenda yang lagi-lagi sudah mereka sepakati di hadapan notaris ketika mereka bercerai. Jadi menurut aku ya, yang namanya harta gono gini ya udah itu haknya Sarwenda. Dia mau live di situ, mau cari duit di situ itu haknya dia. Justru kita nih sesama ibu, sesama wanita harusnya bangga dan salut sama dia karena dia memilih untuk bekerja di rumah supaya bisa sambil ngawasin anak-anaknya. Dan bahkan pasangannya yang sekarang pun ya bersedia loh menurunkan egonya. Dia nggak egois maksain Wenda, oh live-nya di kantor aku aja. Si Sarwenda pun juga tegas, live-nya tetap di rumah biar sambil ngawasin anak-anaknya. Di situ harusnya kita sebagai sesama wanita salut loh. Kita bisa lihat dia tetap prioritas ke anak-anaknya. Mereka kerja di rumah, live di rumah biar bisa pantau anak-anaknya. Ya ini maaf ya. Kalau misalkan kalian ini merasa kok Wenda keenakan ya, karena aku baca nih ada yang komen seperti itu, keenakan Wenda dong. Nah, menurut aku ya, enak di mananya? Orang dia tuh dicerai loh. Dicerai itu artinya kan tuh sudah tidak diinginkan lagi ya. Dia dicerai, dikasih nafkah anak, tapi sistemnya reimburse, harus nalangin dulu. Itu pun sudah lama di stop. Dikasih harta gono gini berupa rumah mewah, betul rumahnya mewah. Tapi menurut info yang beredar, rumah itu kan kredit macet ya. Padahal kalau dari yang aku dengar ya di media ya, kan katanya sesuai kesepakatan saat cerai itu kan angsurannya akan tetap dibayarkan, tapi nyatanya diberhentikan juga sehingga rumah itu kredit macet, ya kan? Nah, sekarang enaknya di mana? Dicerai, nafkah anak di stop, rumah harta gono gini bermasalah, bisa sewaktu-waktu disita bank. Enaknya di mana lo jadi Sarwenda? Gini loh, kita ini kan sesama wanita ya. Banyak kasus di negara kita yang kita sering dengar. Wanita yang diceraikan, yang kemudian jadi janda dan maaf jadi single mom, berjuang sendiri membesarkan anak-anaknya, ya kan? Itu kan kalian tahu ya, posisinya sangat gak enak di negara yang patriarki ini. Bahkan yang sering komen ya aku lihat yang kebanyakan menghujat si Sarwenda ini, yang maaf justru mengalami hal serupa loh. Padahal harusnya kan justru kalian yang paling memahami ya kondisinya si Sarwenda ya, karena ada di posisi yang sama. Tapi kenapa loh justru kalian yang hujatannya itu justru yang paling tajam? Apakah maaf, apakah kalian merasa cemburu atau iri karena melihat oh Sarwenda setelah cerai itu dia tidak terpuruk, dia malah semakin cantik, semakin
semakin terlihat bahagia, bahkan gak lama udah dapat pasangan baru yang ganteng. Mungkin hati kecil kalian merasa kok enak ya, padahal kan umumnya janda nih ya, dicerai, gak dinafkahin, gak ada tempat tinggal, dimusuhin ipar, menderita. Apakah itu yang kalian mau? Jadi ketika kalian melihat ada janda yang hidupnya sepertinya kok malah lebih bahagia, lalu dapat pasangan yang ganteng, jangan GR lu Gio ya. Nah, terus mencintai dia, ya kan, mencintai anak-anaknya. Apakah itu membuat kalian itu, maaf, menjadi sakit hati? Tanyakan deh ke hati kecil kalian. Kenapa kalian menghujat si Sarwenda ini? Bahkan setelah banyaknya fakta-fakta yang beredar. Kenapa kalian masih tetap bersikukuh untuk menghujat dia? Tanyakan deh coba ke hati kecil kalian. Apa yang membuat kalian menghujat dia? Kalian yang paling tahu alasannya. Ya. Dalam kasus apapun itu pasti ada yang namanya pro dan kontra. Kalian boleh kok pro ke mantan suaminya. Boleh sekali. Tapi bukan berarti terus kalian berhak menghakimi orang-orang yang pro ke Sarwenda dengan ngatain mereka, oh baser, dibayar segala macem. Be fair, yang sportif, ya kan? Namanya sebuah kasus itu pasti ada yang pro, ada yang kontra. Kita tuh hanya orang-orang yang punya hati, punya perasaan, yang membayangkan kalau kita berdiri di posisinya Sarwenda itu seperti apa. Sehingga kita ikutan speak up karena kita merasa hujatannya itu sudah terlalu mengerikan ya. Tapi kalau mau dituduh sebagai baser ya silakan, itu hak kalian ya kan. Nah, lalu mengenai ini kan banyak juga nih yang komentar, ada kan cuplikannya yang Wenda minta perabotan, minta apa. Menurut aku ya salahnya di mana loh, kan saat itu mereka masih suami istri, iya kan. Wajar dong istri minta ke suaminya ini itu. Yang gak wajar itu kalau Wenda minta ke suami kalian. Nah itu gak wajar, kalian boleh marah maki-maki Wenda. Lah dia kan minta ke suaminya sendiri yang saat itu masih sah sebagai suaminya. Dimana salahnya? Ya kan? Nah lalu kalau dibilang Wenda itu tidak ada kontribusinya, dia diangkat dari lumpur, dia gak punya apa-apa, miskin, bisa hidup enak setelah sama si mantan suaminya. Padahal kalian sendiri nih ya, jujur dalam hati kecil kalian, jujur, kalau kalian sebagai ibu rumah tangga dibilang gak kerja, pasti kalian juga sakit hati, ya kan? Karena ibu rumah tangga itu sebuah pekerjaan juga loh. Kita capek, ya kan, keluar tenaga, waktu, pikiran untuk mengurus rumah tangga. Itu adalah sebuah pekerjaan yang mulia. Padahal kita bisa lihat ya, jejak digital itu kan banyak. Wenda itu dari dulu itu ngonten yang walaupun dia disebut pencitraan ya, oh dasteran pencitraan, oh begini begitu pencitraan. Nah itu kan memang konten ya, namanya konten itu ya rata-rata pencitraan ya kan. Nah kita lihat sendiri Sarwenda tuh bahkan pernah melakukan sosial eksperimen kalau nggak salah ya, dia sampai bersedia didandanin sebagai OGDJ. Ngonten itu kerja loh sayang-sayangku. Ngonten itu capek, ngonten itu kerja ya. Dan dia juga punya banyak bisnis kan, ada Sarwenda Daster, Sarwenda Jus, dan apalagi aku nggak ngerti, kayaknya banyak ya bisnisnya dia ya. Supaya kita lebih bijak lagi kalau mau memperlakukan orang lain. Oke, yuk aku harap setelah ini semuanya berjalan damai. Mereka bisa saling menurunkan egonya. Demi apa? Demi mental kedua anak mereka. Karena kedua anak mereka ini berhak tumbuh di lingkungan yang positif, lingkungan yang baik, penuh cinta kasih dan dukungan. Ya, jadi kita sebagai netizen yuk yang adem-adem aja. Boleh kontra, boleh komen, boleh beropini. Tapi tetap ada batasannya, ya. Beropini dan menghujat itu beda sekali. Apalagi kalau jatuhnya sudah sampai memfitnah ya. Yuk deh kembalikan dulu ke diri kita, kalau kita diperlakukan seperti itu rasanya gimana. Oke, yuk semoga setelah ini media sosial kita kondusif, aman-aman, damai-damai aja ya. Oke, semangat semuanya. Semoga kita semua para wanita bahagia selalu.